Lika-liku tol Getaci dari perubahan nama, perubahan rute hingga hengkangnya PT Waskita Karya dari konsorsium proyek tol besar ini. Bagaimana proyek ini bisa berjalan? Mari cari tahu pembahasannya hanya di sini. Assalamualaikum semuanya. Kembali kita akan bahas lika-liku tol Getaci yang rencana awal hanya sampai Tasikmalaya saja hingga diusulkan sampai Cilacap. Jalan tol penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian selatan ini menggandeng banyak konsorsium dalam pembangunannya. Dan apa manfaatnya bagi masyarakat saat sudah terbangun? Mari kita bahas bersama-sama. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Sudah lama kabar ini beredar, sudah lama pula kabar ini tersiar bahwa pemerintah akan membangun jalan tol penghubung Jawa Barat dengan Jawa Tengah, dan jalan tol itu panjangnya 206,65 km. Jalan tol itu semula dinamai Tol Cigatas karena hanya menjadi penghubung antara Cilenyi, Garut, Tasikmalaya. Artinya jalan tol tersebut hanya menjadi penghubung antar kabupaten di dalam provinsi Jawa Barat. Panjangnya pun tidak seperti itu. Semula ada 3 pilihan dengan ruas terpanjang 117 km. Karena menjadi infrastruktur konektivitas yang lebih luas, yang semula dari Cilenyi, Garut sampai Tasikmalaya menjadi Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap. Namanya pun berubah, yang tadinya Tol Cigatas kini menjadi Tol Getaci. Dengan ruas baru tersebut, Tol Getaci pun digadang-gadang bakal menjadi tol terpanjang se-Indonesia. Dengan panjang seperti itu, Tol Getaci nantinya akan menggeser posisi tol terbanggi besar Pematang Panggang, Kayu Agung atau tol terpeka dengan panjangnya 189 km. Tol terpeka saat ini merupakan tol terpanjang di Republik Indonesia. Tol Getaci bakal digarap PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap atau JGC yang merupakan konsorsium. Adapun perusahaan yang masuk dalam konsorsium tersebut adalah PT Jasa Marga, PT Daya Mulia Turangga, PT Jasa Sarana, PT Gama Group, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya. Jalan tol Getaci akan dibagi menjadi 4 seksi dengan total investasi sebesar 56 triliun. Ini nilai investasi yang tidak sedikit. Pembangunan jalan tol sepanjang itu bisa dipastikan tidak akan tuntas dalam 1 tahun anggaran. Dengan nilai investasi seperti itu, masih dirasa wajar jika masa konsesi yang diberikan pun cukup panjang, yakni selama 40 tahun, dan pembangunannya pun tidak bisa serentak. Tol Getaci diharapkan menjadi salah satu pengungkit roda perekonomian Jawa Barat Selatan bagian timur. Selain itu, tol ini juga diharapkan memperlancar akses selatan ke utara dan sebaliknya. Tol Getaci akan mempermudah calon penumpang Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Jalan tol Getaci juga menjadi jalan pintas ke arah Indramayu sampai Cirebon dan sekaligus menjadi penghubung utara sampai selatan Jawa Barat bagian timur. Selama ini, dari arah kota Tasikmalaya sampai kota Bandung atau sebaliknya saja minimal membutuhkan waktu tempuh sekitar 2-3 jam. Demikian pula Bandung ke Cirebon dan sebaliknya, rute ini juga minimal membutuhkan waktu tempuh sekitar 3-4 jam. Ini akibat rute yang ditempuh jika lewat jalan tol Cipularang dan tol Cipali harus melambung hingga ke Kabupaten Karawang di KM 67 tol Cikampek.
Jika rute yang digunakan adalah melalui Sumedang dan Majalengka, ada hal yang kerap jadi masalah. Cadas Pangeran sepertinya menjadi salah satu masalah karena kemacetan di daerah bertebing curam itu kerap memakan korban. Meskipun jalur ini cukup menarik karena keindahan alamnya, tetap dibutuhkan alternatif lain. Andai saja tol Getaji dan tol Cisundawu sudah beroperasi, pasti waktu tempuh kota Tasikmalaya sampai Kertajati hanya sekitar 2 jam saja. Dengan demikian, baik dari segi biaya maupun dari segi waktu tempuh, penyelesaian tol Getaji dan tol Cisundawu sangatlah membantu. Itu menunjukkan peran strategis tol Getaji dan tol Cisundawu untuk perekonomian Jawa Barat. Kedua tol tersebut pasti akan lebih memperlancar pergerakan orang dan barang di Jawa Barat. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pun akan terdongkrak. Dan pertanyaannya, bagaimana posisinya kini? Tol Cisundawu dalam tahap penyelesaian, sedangkan tol Getaji masih dalam tahap persiapan. Kita hanya bisa menunggu perkembangannya. Semoga percepatan segera dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang selalu kita idamkan. Di sisi lain, dikabarkan PT Waskita Karya akan keluar dari proyek tol Getaji ini. PT Waskita Karya merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna, memahami setiap perusahaan memiliki prioritas masing-masing, termasuk Waskita Karya yang saat ini tengah recovery. Dipastikan mundurnya Waskita Karya dari proyek tol Getaji ini tidak akan mengganggu timeline perencanaan proyek. Terus apa alasan Waskita keluar dari konsorsium tol Getaji? Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suarjono mengungkapkan, salah satu alasan mundurnya perusahaan adalah karena minimnya dana dan ada aturan mengikat pada perjanjian restrukturisasi induk atau MRA Waskita Karya. Dijelaskan di dalam MRA Waskita Karya mengatur pihaknya tidak boleh berinvestasi di jalan tol. MRA tersebut merupakan kesepakatan antara Waskita Karya dengan 7 kreditur perbankan untuk merestrukturisasi utang senilai 21,9 triliun atau 75% dari total utang Waskita sebesar 29 triliun. Destiawan mengatakan Waskita Karya di proyek tol Getaji ini hanya memiliki saham minoritas. Pada Februari lalu, Waskita Karya telah menyetorkan modal senilai 1,21 miliar ke JGJ sebagai konsesi proyek tol Getaji. Semoga lika-liku tol Getaji ini segera teratasi sehingga masyarakat tidak dibuat bingung. Masyarakat sudah banyak menunggu kejelasan tol Getaji ini, kapan progresnya dijalankan, dan kabarnya pembebasan akan dilaksanakan tahun ini. Entah sudah dimulai atau belum, mari kita tunggu saja kabar selanjutnya. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.